daerah, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan Bapak Perda, Ketua Perda dan seluruh anggota dan juga Kepala Bagian Hukum dan jajaran staf-staf. Mudah-mudahan sangat singkat aja. Yang jelas saya mewakili boleh Komisi 1, boleh fraksi ya, karena sudah saya sampaikan juga di fraksi saya tentang usul inisiatif Raperda sistem kesehatan daerah ini, dan juga ke komisi karena nanti akan dikerjakan bersama-sama oleh komisi. Kesiapan dari SKPD leading sektor insya Allah sangat siap. Kenapa saya bilang sangat siap? Karena SKD ini, sistem kesehatan daerah ini sudah saya sampaikan mungkin 2 tahun dulu ya. Waktu kepala dinasnya masih Pak PLT, Pak Abu Hanifah kalau nggak salah. Saya pernah menyampaikan tentang sistem kesehatan daerah kita. Dan juga dilanjutkan saya diskusi juga dengan Dr. Budi dan Dr. Eka yang terakhir ini ya, karena yang membidangi pelayanan adalah Dr. Eka saat ini. Dan ketika saya cross-check ke beliau, saya tanya juga ke Dr. Ani, Sekretaris Dinas Kesehatan, mereka sedang mempersiapkannya, bahkan sudah membuat draftnya, walaupun tidak ada NA-nya Pak, belum ada NA-nya, nah, sudah ada draftnya. Bahkan sudah saya minta draftnya mana, nah, itu sudah dikirim ke saya juga, sudah saya baca juga, bahkan sudah dikasih tanda-tanda warna merah sebagai bahan diskusi untuk ketika rapat-rapat nantinya. Tetapi memang ketika saya tanya apakah segera akan dimasukkan di Bapemperda, di Prapemperda, mereka belum menyatakan akan segera ya. Kenapa? Alam apakah karena terkendala nanti bikin NA-nya perlu anggaran? Saya nggak tahu, tetapi saya sudah bilang 2 tahun lalu, 1 tahun lalu, dan beberapa bulan kemarin, jangan sampai kedahuluan inisiatif oleh DPRD, nah, gitu. Sehingga karena mereka juga belum mengajukan, kemarin ada kesempatan inisiatif DPRD kita ya, dan didukung oleh kawan-kawan semuanya, ya saya coba masukkan sistem kesehatan daerah ini. Nah, ini latar belakang kisahnya dulu. Nah, terus saya bikin ya, saya ajukan ya, karena sistem kesehatan daerah ini juga sebagaimana kata Pak Agus tadi, memang ini juga delegasi dari SKN, Sistem Kesehatan Nasional, dan selama berdirinya Kota Banjarbaru belum memiliki perda ini ya, sistem kesehatan daerah yang mengatur total jenderal tentang perjalanan subsistem ya kesehatan yang ada di Kota Banjarbaru. Nah, begitu. Jadi sehingga kalau ditanya latar belakangnya juga sangat menurut saya urgen ya, sampai ke depannya pun juga sangat dibutuhkan. Bahkan dibilang ini 20 tahun ke depan juga sangat diperlukan. Nah, begitu. Terus undang-undangnya apa yang kita pakai sebagai dasar hukum ya, itu di Perpres 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional ya, 2012. Yang kedua, PP 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan. Nah, kenapa dimasukkan sebagai dasar hukum? Ya karena desentralisasi sistem kesehatan ya, desentralisasi pemerintahan pusat ke daerah itu salah satu juga tentang kesehatan ini. Jadi kesehatan ini juga menjadi urusan otonom ya dari daerah. Yang ketiga, amanat pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ya, tentang penyelenggaraan otonomi daerah provinsi dan kabupaten kota dan tugas pembantuan. Ini terkait dengan otonomi ya, otonomi daerah. Terus yang latar belakang yang selanjutnya, dalam sistem kesehatan nasional ya, itu ada PP dan juga ada Perpres. Nah, saya ini
Saya nggak tahu nih kedudukan PP dengan Perpres lebih tinggi yang mana, karena ada perbedaan PP ya, karena ada perbedaan subsistem ya, dalam kesehatan. Dalam PP ya, itu ada PP nomor 38 nomor 2007 tahun 2007 pembagian tugas pemerintahan, itu ada 1 2 3 4 5 6 subsistem dalam bidang kesehatan. Kalau dalam Perpres 72 itu ada 7 subsistem kesehatan nasional. Nah, nanti dengan adanya SKD ini, sistem kesehatan daerah ini, kita itu bisa ya, bukan memilih, bukan, tapi menyesuaikan yang akan kita pakai. Ya akan kita pakai apakah 7 atau 6 atau bahkan meramu dari 7 dan 6 subsistem ini. Yang intinya supaya kesehatan daerah di daerah kita sendiri ini bisa berjalan dengan baik. Apakah selama ini tidak berjalan dengan baik? Berjalan dengan baik, tapi masih sebatas perwali dan perwali, bahkan ada hanya surat keputusan wali kota yang selama ini sampai tidak bisa ditagih klaim ya. Ini maksudnya ini salah satu akan mengatur ke sana. Tentang SDM itu juga akan diatur dalam sistem kesehatan daerah ini. Dan juga yang terakhir, bahwa dengan sistem kesehatan daerah ini kita juga bisa merencanakan sebagai pedoman perencanaan program kesehatan 5 tahun ke depan. Nanti bisa berbasis pilkada atau bisa berbasis pertengahan pilkada. Nah, begitu. Ini tergantung kita ya memulai untuk membangun sistem kesehatan di Kota Banjarbaru ini. Yang terakhir banget, saya mohon dukungan sekali ya. Saya kira ini juga sangat penting karena kita tidak memiliki atau belum memiliki sejak berdiri Banjarbaru tentang sistem kesehatan daerah yang sudah diamanahkan, didelegasikan sejak tahun 2012 di Perpres tentang SKN ini, sistem kesehatan nasional. Sementara itu saya kira Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih.